para tahanan tidak kuat untuk berpisah dengan Yusuf. Karena jika penjara tanpa Yusuf bagaikan kuburan bagi mereka. Tapi Yusuf menjelaskan bahwa Allah selalu berada di antara mereka. Dia juga berjanji akan selalu mengunjungi penjara untuk bertemu mereka semua. Ketika Yusuf akan menuju ke istana, dia menolak untuk menaiki tandu karena dia tidak ingin membebani pundak orang lain. Malah justru dia ingin mengambil beban dari pundak mereka. Guramuf mengatakan jika tandu ini sangat aman dan tidak akan mudah terjatuh. Yusuf langsung mengatakan bahwa siapapun yang menaiki pundak orang lain pasti akan jatuh suatu saat nanti. Pada akhirnya Yusuf menaiki kereta kuda menuju istana Amunhotep. في أمان الله في حفظ الله في حفظ الله. Ketika sudah sampai, Guramuf menyuruh agar Yusuf mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu agar terlihat sopan di hadapan Amunhotep. Amunhotep sangat tidak sabar bertemu dengan Yusuf. Ketika mereka bertemu, Amunhotep kembali mengingat waktu kecil saat pertama kali ia bertemu dengan Yusuf di istana. Yusuf pun diajak duduk berdampingan dengan Amunhotep di singgasananya. Sebelum duduk, Yusuf kembali mengingat perkataan Nabi Yakub bahwa kelak dia akan menjadi orang berkedudukan yang mulia. Setelah itu, Amunhotep kembali menanyakan bagaimana Yusuf bisa menakwilkan mimpinya, yang padahal para ahli mimpi kuil tidak bisa sama sekali untuk menakwilkannya. Yusuf mengatakan jika takwil mimpi itu bukanlah dia yang menakwilkannya, namun Allah lah yang mengajarinya ilmu itu kepada Yusuf. Amunhotep semakin suka kepada Yusuf karena dia tidak menyembah Amun dan dewa-dewa lain di Mesir. Kemudian Amunhotep menyuruh Guramuf untuk mengundang para pembesar Mesir di sebuah jamuan untuk mementaskan debat antara Yusuf dan para pendeta kuil. Di perjamuan itu Yusuf datang di tengah para pembesar dan menghadap Amunhotep. Anikmoho sempat menyindir Yusuf karena sudah lama dia tinggal di Mesir, tapi kenapa tidak memberikan takzim kepada Amunhotep sama sekali. Yusuf balik menyindir Anikmoho jika sebenarnya dialah yang terbiasa takzim dengan para dewa yang seharusnya tidak pantas untuk diberi takzim. Yusuf mengatakan bahwa dia hanya bertakziah di hadapan satu sembahan saja. Tapi menurut Anikmoho perkataan Yusuf itu adalah sebuah penghinaan kepada Amunhotep dan para dewa Mesir yang lain. Amunhotep malah menanggapinya jika Yusuf membiasakan takzim kepada pembesar, pasti dia sudah tunduk di hadapan para wanita bangsawan yang menggodanya. Semua orang pun tertawa mendengar perkataan Amunhotep tersebut. Pada akhirnya Amunhotep membuka jamuan itu dengan mengatakan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk mengetahui arti mimpinya dan berharap para ahli mimpi Mesir sudah mengartikan semua mimpi Amunhotep. Kemudian para ahli mimpi Mesir mulai melakukan ritualnya di depan orang-orang untuk mengetahui arti mimpi dari Amunhotep. Namun mereka tidak menemukan jawaban dari mimpi-mimpi itu, bahkan sampai meneliti keadaan bintang-bintang dan planet-planet lain, hingga meminta bantuan kepada arwah nenek moyang serta jin dan setan. Mereka tetap tidak menemukan jawabannya. Mereka menganggap bahwa mimpi Amunhotep adalah sebuah teka-teki yang tak bisa untuk dijawab. Hasil dari upaya mereka semua adalah bahwa dalam keyakinan Mesir kuno, sapi diartikan sebagai tahun. Jawaban itu membuat Amunhotep tertawa terbahak-bahak diikuti para pembesar yang dihadiri di istana. Sana? Amunhotep lalu menyuruh Yusuf untuk mengartikan mimpinya di hadapan semua orang. Sebelum itu Yusuf mengatakan bahwa dia akan menakwilkan mimpi Amunhotep, bukan mengartikan mimpinya, karena takwil dan arti berbeda. Jika arti mimpi hanya berdasarkan dugaan si ahli mimpi dan belum tentu terjadi, maka takwil mimpi adalah berakar pada hakikatnya makhluk yang bermimpi, dan takwil mimpi dari Yusuf pasti akan terjadi dan mustahil akan terjadi sebaliknya. Yusuf sangat meyakini takwil mimpinya ini karena bersumber pada Tuhannya Allah, dan dialah yang mengajarinya takwil mimpi itu.
Anikmaho langsung mengatakan bahwa perkataan Yusuf itu hanya klaim belakang dan masih harus dibuktikan. Yusuf langsung menjelaskan takwil mimpinya itu di depan para pendeta, bahwa dua mimpi Amunhotep saling berhubungan. Semua orang pun memberikan tepuk tangan kepada Yusuf yang menaklukkan mimpi Amunhotep itu. Salah satu ahli mimpi kuil juga sangat menyetujui dan menganggap bahwa Yusuf patut untuk dipuji. أنا أجل وأحترم يوزرسيفش. Akan tetapi, Anikmaho masih meragukan bahwa takwil mimpi Yusuf itu harus dibuktikan, dan ia juga menganggap bahwa negeri Mesir tidak akan mungkin mengalami kekeringan karena mempunyai sungai Nil yang besar. Tapi sang ratu mengatakan bahwa dia pernah mendengar jika sungai Nil pernah mengalami kekeringan beberapa kali. Penasihat Amunhotep juga mengatakan jika takwil mimpi Yusuf tidak benar, mereka harus tetap berhati-hati dan mengantisipasi hal tersebut. Yusuf langsung mengungkapkan solusi untuk menghadapi masa subur dan masa paceklik kepada semua orang. Para warga Mesir pun berterima kasih kepada Yusuf karena telah memberitahu bahaya yang akan menimpa Mesir kepada mereka. Mereka juga berterima kasih kepada Tuhan Yusuf karena telah menolong para pengikut Tuhan lain. الآن وقد عرفنا الحل. يوزرسيف لقد أنذرنا من الخطر الداهم. والسبب هو أنه يرأف باتباع الآلهة الأخرى. Kemudian Amunhotep menunjuk Yusuf sebagai orang kepercayaan Amunhotep yang membuat para pendeta merasa sangat kalah di hadapan semua orang. Setelah itu, Amunhotep mengatakan bahwa sekarang semua telah mengetahui kelemahan dewa-dewa Mesir, khususnya para pendeta dan ahli mimpi kuil Amun, yang tak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan yang lebih kuat dari Amun. Amunhotep lalu mengusir mereka semua sebelum mereka terkena amarahnya. Saat berada di luar, ahli mimpi yang tadi sempat memuji Yusuf dimarahi oleh Anikmaho dan dipukuli lalu dibawa pergi oleh Padiamon. Binarus yang sedang memperhatikan para pendeta lalu didatangi oleh Malik yang sedang mencari keberadaan Yusuf. Dia mengatakan kepada Binarus bahwa dia adalah teman Yusuf dan sudah menunggu Yusuf selama 20 tahun di Mesir. Kembali ke istana, Amunhotep mempertanyakan siapa yang tepat untuk menangani masa paceklik dan krisis yang akan dialami oleh Mesir nanti. Salah satu pembesar mengatakan bahwa itu adalah Putifar. Yusuf pun terlihat sangat setuju dengan usulan dari para pembesar itu. Akan tetapi, Amunhotep mengatakan jika Putifar saat ini sedang sakit dan tak akan bisa menangani urusan seperti itu. Kemudian ada yang mengusulkan jika Guramuf juga pantas untuk mengisi posisi itu. Namun Amunhotep mengatakan jika Guramuf lebih layak untuk memimpin pasukan daripada mengurus masalah pertanian. Di tengah perdebatan itu, malaikat Jibril datang kepada Yusuf dan mengatakan jika Yusuflah yang harus memiliki tugas berat ini. Allah berkehendak untuk memberikan Yusuf kekuasaan di Mesir. Ya Yusuf, هذه المسؤولية العظيمة تقع على عاتقك على بلاد مصر بأسرتك. Pada akhirnya Yusuf langsung meminta kepada Amunhotep untuk memberikan tugas beratnya itu kepadanya dan mengangkatnya sebagai bendahara serta penanggung jawab pertanian Mesir. Amunhotep pun menyetujui permintaan Yusuf dan percaya bahwa dia akan bisa melakukan tugas itu dengan baik. Dan mulai pada hari itu juga Amunhotep mengangkat Yusuf sebagai bendahara dan penanggung jawab pertanian Mesir. Di istana beberapa pembesar percaya bahwa Yusuf adalah orang yang bijak, namun mereka masih ragu dengan Yusuf karena dia adalah orang asing. Mereka juga mulai mempercayai jika Tuhan Yusuf lebih berkuasa daripada Amun. Setelah melihat Anikmaho takluk di hadapannya tadi, sebelum menutup jamuan, Amunhotep akan mengabulkan permintaan Yusuf yang ia minta saat itu juga. Yusuf langsung meminta dua permintaan kepada Amunhotep, bahwa yang pertama dia meminta untuk membebaskan para wanita bangsawan dari penjara, dan yang kedua membebaskan semua tahanan yang ada di penjara. Yusuf akan menjamin kelakuan baik mereka setelah bebas. Seperti yang malaikat Jibril katakan, saat itu para tahanan akan menjadi teman Yusuf untuk menjalankan risalahnya di Mesir nanti. Amunhotep sempat mempertanyakan kenapa Yusuf tidak ingin menghukum Zulaiha yang sudah membuatnya menderita bertahun-tahun. Yusuf mengatakan bahwa tujuannya hanya untuk membersihkan namanya,
bukan untuk membuat orang lain di penjara. Sedangkan bebasnya para tahanan di penjara Zawira ditentang oleh Ibu Suri yang mengatakan bahwa mereka pernah melawan kerajaan Mesir dan Amun. Namun Yusuf mengatakan bahwa dia sudah hidup bertahun-tahun dengan mereka dan akan menjamin mereka berkelakuan baik setelah bebas. Amunhotep lalu menyuruh agar Yusuf segera membebaskan mereka karena sekarang Yusuf sudah berwenang mengeluarkan perintah di Mesir.